Saudari-saudaraku, kaum muda dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Shalom. Saudari-saudaraku, di hari Minggu panggilan ini Bapak Suci, Bapak Paus Fransiskus mengajak kita semua secara khusus anak-anak muda untuk mau turut mendengarkan panggilan Tuhan. Maka di hari Minggu panggilan ini khotbahnya spesial, tanpa rekayasa. Khotbah akan dilakukan secara interaktif. Maka saya pengen undang pastor senior kita yang kita cintai, Romo Sil. Mari Romo. Romo jangan deg-degan ya, kita akan saling tanya jawab. Di sini aja Romo ya, kita akan saling tanya jawab. Saya tanya, Romo jawab. Romo jawab, saya yang tanggung. Itulah tanggung jawab Romo ya. Romo, saya bertanya duluan ya. Romo ini kan sudah banyak asam garam. 39 tahun menjadi imam. 40 kurang 1. 40 kurang 1 tahun Ya. depan Romo 40 ya. Romo gak kesepian kah? Ya. Kan ada lagunya Romo. Jadi imam itu lagunya makan sendiri, cuci baju dicuciin ya kalau cuci baju Romo ya. Nangis sendiri. Nangis sendiri. Singkat aja Romo, gak kesepian kah 39 tahun jadi imam? Tidak sepi. Karena sudah ada domba-domba disiapkan. Inilah dombamu. Dari banyak umat, di mana saja saya datang, sudah ada umat. Dan mereka jemput, Romo. Wah senang. Termasuk San Mari ini juga. Dan tidak kenal menjadi kenal. Senang, tidak pernah sepi saya. Wah, gembala yang baik emang Romo Nong ya. Kadang-kadang Romo, saya bingung nih. Romo ini kan akrab sapaannya itu dua nih. Ya. Romo Sil, Romo Nong. Yang lebih enak Romo Sil atau Romo Nong? Ya, dua-duanya sih akrab. Nong itu sapaan dalam keluarga, Mas. Wah, Nong itu anak kesayangan. Wah, mantep. Ya. Makanya Romo pasti dulu dinyanyiin nang ning nang ning nong. Ning nong. Memang kedua nama Romo saya kira bagus. Ibu bapak, saudari-saudara. Nama Romo Sil ini 3 huruf ya. Sil pakai Y, S-Y-L, Sil. Itu ada kepanjangannya, S-Y-L. Setia pada Yesus yang lemah lembut. Wow, Sil. Cakep ya Romo. Makanya Romo juga lemah lembut. Tiap kali bertemu dengan umat pasti selalu menyapa Shalom. Wah, luar biasa Romo ya. Apa kabar? Buat aku nama Romo Nong tadi artinya emas ya. Nong juga ada artinya nong. No, ngomongin orang. Wah, katakan tidak pada ngomongin orang ya. Romo Nong ini makanya Romo yang lurus, gak pernah ngomongin orang. Saudari-saudaraku, Romo Nong saya pengen tanya lagi nih. Romo kan ditabiskan di Papua 7 Juni ya. 1981 ya. Tepatnya di kota apa Romo? Kotanya Jayapura. Tapi lokasi tabisannya di Waena, Pusat Pendidikan Kaderisasi Putra-Putra Papua. Wah, luar biasa ibu bapak, saudara-saudari, kaum muda dan anak-anak ya. Saya belum lahir, Romo Nong udah jadi pastor. Saya baru belajar ngomong, Romo Nong udah khotbah di mana-mana. Saya jadi frater, beliau udah jadi pastor paroki. Sekarang saya jadi pastor paroki, semestinya Romo jadi uskup Romo ya. Romo, ya. Coba ceritakan kepada kami Romo, kenapa sih Romo ingin jadi imam? Mengapa senang atau bagaimana riwayatnya? Ya. Kisah panggilan Romo. Awal mula kenapa Romo pengen jadi pastor? Tidak laku kah? Oh bukan. Tidak laku apanya ya? Ya, terima kasih. Bagaimana saya memulai? Saya itu hidup di dalam keluarga, sudah terbentuk dalam satu keluarga, katakanlah petani tapi beriman. Ibu seorang pendoa yang diam, tenang, rosarionya tidak pernah dilepas,
dan saudari-saudari semua, biasa doa rosario malam-malam. Bapak seorang pewarta sabda. Dia ketua stasi dan selalu dia bicara tentang kitab suci. Dan saya menemani beliau mendengar firman. Saya senang dengar dan saya senang membawa lentera lampu itu untuk nanti Bapak mengajar firman kitab suci. Lalu saya tidak hanya sampai di situ, tiap kali kalau tiap bulan ada pastor paroki datang dengan kuda, itu kan, senang mengunjungi. Tidak hanya itu, menjemput Romo, tetapi paling senang waktu Romonya mengangkat yang putih itu, hosti. Nah semua, dan saya senang imam yang macam begitu. Maka waktu kecil bermain imam misa, buat misa. Wow, main misa-misaan. Misa-misaan. Yang lain main ya suami istri, pengantin, tukang, macam-macam. Saya main misa. Nah, itu terbentuk. Saya senang mewartakan dan mengangkat Gusti itu, tubuh Kristus. Ini pelan-pelan terbentuk saya. Senang ya. Teman-teman main pengantin-pengantinan, Romo nggak ikut? Enggak. Mestinya Romo yang berkatin, temennya jadi nganten. Ya, pelan. Masih pacaran mereka. Romo, 39 tahun Romo jadi imam, sudah melalang buana bertugas di mana aja Romo? Di Papua 9 tahun. 9 tahun Romo. Ya. Jakarta sudah lebih. Di Jakarta di mana aja Romo? Saya mulai dulu yang di Jayapura itu, di Papua. Oke. Itu di Enarutali, salah satu pusat OPM waktu itu. Pusat gerakan Papua Merdeka itu. Enarutali. 2 Sentani, Jayapura. Terbang ya, lebih ke kota yang turunnya. Lalu ke pusat kota yaitu Jayapura, paroki APO, American Post Office. Nah itu di APO. Lalu berikutnya arah ke perbatasan Arso Waris. Gitu. Itu di Papua. Jakarta sekarang Romo. Jakarta, Blok B, Kelapa Gading, Pulau Mas, Pasar Minggu, Bojong Indah, Bekasi, San Mare. Paling lama di mana Romo? Paling lama Bekasi, 8 tahun. 8 tahun di Bekasi ya. Romo nih kalau punya channel YouTube, subscribernya pasti banyak. Udah 7 paroki ya. Luar biasa. Romo, pertanyaan terakhir Romo. Pengalaman Romo yang paling berkesan ketika menjadi imam ya. Saya tahu bukan hanya pengalaman Romo ketemu saya dan hidup berkomunitas, pasti itu berkesan Ibu Bapak ya, saya tahu. Selain itu Romo, yang lain ya, yang paling berkesan dalam hidup imamat Romo. Paling berkesan yaitu ya, saya bisa tetap merayakan Ekaristi. Sekarang pun saya sendiri masih bisa seperti bayangan saya dulu waktu kecil, hosti putih itu. Dan waktu komuni pertama, hosti putih ada di belakang tempat pesta kami, panggung, dan sekarang pun tetap sama. Umat di mana-mana ada, saya sendiri tetap hosti tubuh Kristus. Ekaristi ini tidak bisa lepas dari saya. Dan untuk itulah saya jadi Romo. Saya dipercayakan untuk jadi Romo, meneruskan tugas Yesus. Dia mati, saya hidup. Saya senang tiap kali merayakan Ekaristi. Oke, Romo, satu kata Romo, bukan satu kata lah, satu kalimat mengajak anak muda Romo yang ngelihat kita, yang hari ini ikut misa online di San Mare untuk ikut panggilan Romo. Nah, kaum muda yang terkasih, jadilah Romo. Anda dicintai Tuhan secara khusus dan Anda diberikan kuasa meneruskan tugas suci Yesus. Dan Anda dibentuk menjadi Yesus sendiri. Dan Anda diberi kekuatan itu. Ambillah, makanlah, ambillah, minumlah, inilah aku.
Inilah Yesus dulu, inilah Yesus sekarang. Dan itu dipercayakan kepada Anda. Mohon berkat, dan saya tetap mohon, Tuhan berkatilah, nyatakan cintamu secara khusus pada kaum muda San Mary ini, menjadi imammu untuk umatmu, domba-dombamu yang terlantar tanpa gembala sekarang. Jadilah imam ya, saya doakan. Wah, luar biasa. Amin. Terima kasih Terima Romono. kasih. Jadi ibu bapak, saudara-saudari, jangan lagi kalau berdoa, jangan bilang kepada Tuhan, Tuhan tolong supaya Engkau memberikan panggilan di paroki kami. Tapi tolong jangan anak kami ya, jangan kayak gitu. Ya. Dimulailah dari keluarga seperti yang Romonong tadi katakan. Karena kebiasaan Rosario, tumbuh dan muncul panggilan di dalam keluarga. Ya. Gantian Romo. Saya ya? Wah, ya. Wah, siap, saya sarangkan. Saya jadi deg-degan nih Romo. Ya, mau memang tanya. bahaya ini. Nah, Romo, bukan tentu ada alasan mau jadi Romo. Figur siapa, entah itu uskup atau Romo atau orang kudus tertentu yang membentuk Romo dan dorong Romo, dan sampai sekarang Romo kuat di dalam panggilan. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, anak-anak sekalian ya. Saya mau jadi pastor, panggilan saya itu berawal dari kulkas, Rom. Makanya badan saya kayak kulkas 2 pintu sekarang ya. Kenapa seperti itu? Karena kelas 4 SD saya jadi misdinar. Nah, Melayani, saya lihat pastor pakai kasula. Wah, rasanya itu nyespleng. Bahasa Indonesianya apa tuh nyespleng? Maknyus ya, menyentuh hati. Wah, menyentuh hati ya, nyespleng. Ketika pastor tadi yang Romo katakan, dia bilang terimalah dan makanlah, terimalah dan minumlah. Waduh, itu sungguh nyespleng buat saya, menyentuh di dalam hati. Apalagi sesudah saya misdinar, pastor paroki saya namanya Romo Michael Angkur OFM, Uskup Emeritus Keuskupan Bogor. Dia selalu ajak saya mampir ke pastoran, buka kulkasnya untuk ambil buah. Jadi dari buka kulkas, lihat buah, jeruk, apel, pir, panggilan berbuah di dalam diri saya. Maka Romo jangan heran kalau saya di pastoran suka buka-buka kulkas. Karena kalau saya di pastoran di sini buka kulkas, ngelihat kulkasnya penuh. Panggilan saya dimulai dari sini, tutup lagi. Kalau buka jegrek kosong, ini bukan panggilan saya. Gitu Romo. Jadi tokoh inspiratif buat saya Romo Michael Angkur yang sungguh kebapaan, yang dulu mengajak kami anak-anak misdinar untuk main ke pastoran, dikasih buah. Itulah yang akhirnya membuahkan panggilan di dalam diri saya. Romo, waktu Romo sudah ditabiskan jadi Romo, pesan tuh kata-kata apa dari Bapak Uskupmu untuk menjalankan tugas perutusan? Kalau saya sih dulu, uskup saya dulu mentabiskan saya namanya Mininghoff, Herman Mininghoff, sudah meninggal beberapa tahun lalu. Waktu saya ke kamarnya bertemu dengan beliau, dan beliau mengatakan, Romo saya utus ke Enarotali. Di sana umatmu ada di rumput-rumput di gunung-gunung. Di pastoran hanya ada seorang pastor tua. Pergilah, carilah, antar pulang umat saya. Bawalah damai dan hati yang penuh kasih. Cari. Itu tugas saya. Kalau Romo, apa kata Bapak Uskupmu? Saya juga diutus Romo. Lalu Bapak Uskup menyampaikan pesan kepada saya. Buat saya pesannya itu inspiratif. Dia bilang kepada saya, Romo,
Wartakanlah kabar sukacita di Papua dan bawalah hatimu. Wah, jadi saya kemana-mana dalam karya pelayanan mau bawa hati saya, Romo. Apalagi ketika aku ditabiskan, saya itu ditabiskan 8 Agustus 2014. Itu pada peringatan Santo Dominikus. Dominikus itu selalu bilang, wartakanlah Injil, kabar sukacita, dan jangan tinggalkan kemiskinan, kesederhanaan. Wah. Buat saya inspiratif sekali. Maka saya itu ketika ditabiskan, Romo ya, itu berkesan sekali buat saya. Saya itu ketika Bapak Uskup menumpangkan tangan, para Romo, para imam menumpangkan tangan, saya tiada henti bercucuran air mata, menangis. Dalam hati berkata, aduh Tuhan, siapakah aku ini? Anak tukang mie, tapi dipanggil untuk melayani. Itu yang paling berkesan, dan buat saya selalu ingat, kemanapun saya diutus, saya ingin bawa hati saya, seluruh diri saya dalam karya pelayanan. Itu Romo. Gitu ya. Nah, kaum muda sudah dengar ya? Inilah Romomu. Dan kalian adalah Romoku. Doakan Romomu, doakan uskupmu. Mereka bawa imannya sendiri, hati mereka sendiri, dan bukan sebarang hati. Hati Yesus. Kasih Allah dibagi pada Anda. Sekarang giliranmu, kaum muda. Di mana hatimu dan untuk siapa hatimu? Romo, dari semua pelayanan sebagai seorang pastor yang punya hati iba sayang pada orang, pelayanan yang mana yang sungguh-sungguh Ekaristi ya itu pusat. Pelayanan yang mana di luar altar itu, yang sungguh-sungguh menyentuh dan akan meneruskan pelayanan Romo. Iya, Romo, saya baru di 2 tempat semenjak saya jadi imam, hanya di Papua dan sekarang di San Mare. Yang membuat saya senantiasa berkobar-kobar, Romo, dalam melayani. Saya ingat sekali almarhum ayah saya ketika sakit. Saat itu ayah saya sebelum meninggal, saya ingin sekali memberikan sakramen pengurapan orang sakit. Tetapi apa daya, saya belum jadi imam kala itu. Tahun 2011 ayah saya dipanggil Tuhan. Maka saya punya ikhtiar di dalam diri saya. Kalau nanti saya udah jadi imam, saya akan berjuang, berusaha sekuat tenaga untuk memberikan pelayanan sakramen orang sakit. Karena dulu ayah saya punya kerinduan, tapi anaknya karena belum jadi pastor, cari pastor susah, akhirnya tidak dapat sakramen minyak suci dan ia menghadap Tuhan. Maka saya berjanji dalam diri saya ingin memberikan sakramen minyak suci kepada orang sakit. Demikian, Romo. Nah, Bapak Ibu, kaum muda, umat Tuhan yang terkasih, sudah dengarkan ungkapan hati yang tersimpan dalam hati, rahasia sekarang dibuka semuanya. Oh, ini ternyata rahasianya. Pagi tadi Romo kita pun ditantang. Romo, ada umatmu kritis sekarang di rumah sakit. Datanglah Romo. Minyak suci. Mana minyak? Minyaknya ada di hati Romo, di tangan Romo. Datanglah Romo. Dan apa jawab Romo? Ini tarik menarik. Situasi membentuk dan menantang. Mau corona. Tuhan engkau tahu. Romo kita pasti sesuai dengan rahasianya tadi yang kita dengar. Mau, tapi apa daya. Corona mengikat kaki Romo, tangan Romo. Hatinya tetap terbuka. Dan misa ini hambanya mendoakan umatnya yang rindu mendapat minyak suci itu. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Amin, amin. Kita mau akhiri ya Romo ya, interaktif kita pada pagi hari ini. Ya, ya.
Dengan nyanyian saudara-saudari kami ingin bernyanyi bersama di minggu panggilan ini. Judulnya adalah Tetap Setia. Doakan kami supaya kami tetap setia di jalan panggilan ini. Yang bisa nyanyi di rumah juga silakan ikut bernyanyi. Dukung rumahnya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai aku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia pada imamatku. Selamat hari Minggu Panggilan, doakan kami supaya setia. Amin. Amin. Setia ya. Setia Romo. Sampai mati. Amin. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah kita